Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Purnama Krisale, channel yang berisi tentang tutorial mata pelajaran informatika dan juga vlog keluarga. Sebelum ke tutorial, jangan lupa dukungannya dengan like, comment, share, dan juga tentunya subscribe. Baiklah, pada kesempatan kali ini sesuai dengan yang tampil di layar, saya akan memberikan tutorial tentang pengisian aplikasi Erapod kurikulum 2013 jenjang SMP. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Silakan, ini saya menggunakan Google Chrome. Silakan akses linknya ya, linknya yang dari sekolahan. Kemudian kalau sudah tampil seperti tampilan seperti ini, masukkan username. Kalau ASN pakai NIP, kalau belum ASN pakai nama ya, nama, kemudian namanya itu gandeng biasanya. Oke, ini saya contohkan. Kemudian sandinya apa, defaultnya ya, kalau belum dirubah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian pilih semester 2022 2023 ganjil gitu ya. Kemudian masuk. Oke, kalau misalkan tadi tidak bisa masuk, gagal tadi ya, kita coba lagi masukkan username dan password yang benar. Oke, setelah itu ini tampilan sudah berhasil masuk. Pastikan namanya sudah benar, nama Bapak Ibu guru ya, sudah benar. Kemudian langkah berikutnya, kalau ingin merubah password, silahkan klik ubah password sini. Kemudian kalau selanjutnya pilih data kompetensi dasar ya, KD, karena ini masih kurikulum 13 ya. Ini ya, nanti ada referensinya, pilih kurikulum 13 atau kurikulum darurat ya. Ini saya coba, saya klik yang kurikulum darurat, kemudian pilih mapelnya ya. Jadi pilih mapel Bapak Ibu nih, Bapak Ibu guru. Pilih sesuai mapelnya yang untuk kelas 9 ya. Ini karena ini tutorialnya untuk kelas 9. Karena saya pakai mengajar TIK ya, ini saya pilih TIK. Nah, di sini itu ada sudah ada kompetensi, kemudian ada kompetensi dasar, ada ringkasan deskripsinya ya. Ini ada kelasnya juga. Ini karena saya ngajar kelas 9, ini sebagai referensi nggih Bapak Ibu. Sebagai referensi kita ini masih kelas 7. Ini saya coba cari yang kelas 9 langsung ke. Nah, ini sudah kelas 9 semesternya 1 ya. Jadi nanti ada keterampilannya juga ya. Jadi Bapak Ibu silahkan cari ya, cari KIKD-nya atau KD-nya ya, ini terutama KD di kelas 9 ya. Perlu diingat di kelas 9 semester 1. Oh, ini berarti. Nah, ini kelas 9 semester 1 ya, pengetahuan. Misalnya KD-nya ini ya. Nah, ini KD-nya yang sudah diringkas. Karena ini masih apa namanya? Ini KD-nya, ini ringkasannya ya, loh, ya kan? Ini saya coba cari yang lagi, yang lain. Nah, misalkan ini. Misalkan nanti deskripsinya karena mengajar di kelas 9 kok KD-nya ini ya. Nah, misalkan ini ya, KD-nya. Tetapi di tujuan pembelajaran itu satu TP-nya, satu tujuan pembelajaran itu tidak boleh lebih dari 100 karakter ya. 100 karakter. Jadi nanti pakai yang ringkasan ya, ini ringkasan deskripsi.
Nah, ini saya copy ini, atau ditulis, diketik, maksudnya disimpan dulu ini ya. Ini yang pengetahuan. Oke. Atau yang ini nanti cari yang ringkasan. Oke, ini hanya contoh dulu, ini saya pakai yang ini. Saya copy. Berikutnya, nah misalkan dengan ini ya. Mengenal fitur aplikasi CMS dan memakai untuk membuat blog, terus membuat laporan. Nah, ini ya. Ini sebagai referensi sebelum membuat tujuan pembelajaran. Selanjutnya, kalau ini sudah ketemu, masuk ke link menu berikutnya, data capaian akhir fase. Nah, ini. Ini data elemen dan subelemen dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi ini yang baru sekarang untuk nilai sikap dan seterusnya ya. Yang dulu di K13 itu ada nilai sikap. Terus sekarang namanya ada data elemen dan subelemen dimensi profil pelajar Pancasila. Ada dimensinya, elemen, subelemen, capaian akhir. Oke. Nanti dilihat, karena SMI itu fasenya itu bukan A tapi D. Ya, kita cari yang fase D. Ini masih B. Oh, ini E. Nah, ini fase D ya. Ini nanti digunakan untuk membuat deskripsi atau nilai sikap. Biasanya wali kelas ya. Mana nih? Nah, ini mulai dari profil pelajar Pancasila yang pertama, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Misalkan ya, nanti ini aja yang dimasukkan di nilai sikap yang pertama, yaitu beriman pada ya. Bisa ini ya. Disesuaikan dengan anaknya ya. Ini nanti wali kelas. Selanjutnya untuk guru ya, berikutnya. Nah, ini input tujuan pembelajaran. Kemudian pilih tambah tujuan pembelajaran, pilih kelas. Ini contoh ya, ini saya karena ngajar 91. Kemudian tentukan berapa TP-nya. Setidaknya 2 ya. Ini hanya contoh. Ini saya coba buat 2, tapi sebenarnya boleh 3 atau boleh 4, boleh 5, boleh 6 ya. Jangan terlalu banyak tapi ya. Oke, ini contoh saja 2. Menyesuaikan dengan TP yang ada di Bapak Ibu ya. Jangan terlalu sedikit, jangan terlalu banyak. Disesuai dengan ruang materi, lingkup materi. Oke, ini contoh saja untuk tutorial saja nih ya. 2. Nah, nanti kalau sudah seperti ini, pilih mapelnya di sini ya, mapel TIK kelas 91. Terus yang kedua juga sama. Nah, kemudian tulis deskripsinya di sini, deskripsi tujuan pembelajarannya. Diketik di sini. Diawali dengan huruf kecil. Nah, misalkan seperti ini. Yang pertama ya. Ini dihapus saja titiknya yang belakang. Kemudian yang kedua juga gitu. Tadi kan membuat laporan dengan paket aplikasi Office ya, misalkan seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini, klik simpan. Proses simpan tujuan pembelajaran selesai ya, klik OK. Nah, kalau sudah jadi, ini TP-nya sudah jadi, bisa di copy ya, copy
copy tujuan pembelajaran. Ini jika mengajar lebih dari satu kelas, misalkan kelas 92, kelas 93 dan seterusnya ya. Ini contoh saya contohkan juga, copy tujuan pembelajaran. Pilih kelas asal, tadi kan 71 yang sudah. Kemudian pilih mata pelajaran TK, kelas tujuannya nih saya kopikan ke kelas 92 misalkan ya, 92. Kemudian klik copy data tujuan pembelajaran. Ya, oke. Selanjutnya misalkan ini ya, klik tujuan pembelajaran. Kalau misalkan lama seperti ini, di refresh saja ya. Nah, setelah klik tujuan pembelajaran nanti akan muncul nih TP-nya 91, ini 92 ya. Sudah tadi hasil dari copy tadi. Nah, sudah muncul. Selanjutnya proses berikutnya yaitu input nilai. Nah, input nilai. Misalkan 91. Nah, misalkan ini. Ini saya bukakan dulu. Bentar ya. Kita melihat dari pengolahan nilai yang ada di luar aplikasi ya, atau milik kita sendiri di luar aplikasi. Bentar. Kemarin mana ya? Nah, misalkan dibuat seperti ini, tabel-tabel, nama, ada nomor, nama, kemudian sumatif 1, sumatif 2, sumatif 3 dan 4, kemudian sumatif akhir kalau ada ya. Kemudian di sini nilai rapotnya. Dari setiap guru bebas sebenarnya, merdeka ya. Bisa melalui pembobotan atau tidak. Ini kalau saya ya, ini saya rata-rata semua. Ini saya rata-rata semua hasilnya ini dibulatkan atau ya pakai nilai yang bulat. Misalkan ini ya, nanti CP tertinggi kalau seperti ini ya, ini berarti di yang kita pakai yang ini kan nilainya 90. Jadi ini jadikan TP yang tertinggi, capaian yang tertinggi. Ini yang terendah mana ya, kita cari nilai yang terendah ini ya, berarti yang ini. Oke, kita aplikasikan ke rapot. Nah, misalkan di sini nilainya, ini contoh saja ya, misalkan nilainya tadi berapa tadi, misalkan ini 82. Kemudian anak tersebut itu capaian kompetensi yang tertinggi mana ya, misalkan yang tertinggi ini, yang terendah mana ya, ini gitu ya. Dan yang kedua, misalkan di sini 85 ya, misalkan ya, misalkan ini yang tertinggi dia, terendah ini ya, seperti itu. Jadi setiap anak misalkan 85-nya itu akan berbeda kok, capaian kompetensi yang tercapai itu akan berbeda dengan siswa yang lain ya. Setelah diisi, klik simpan. Setelah klik simpan, akan muncul seperti ini laporan penyimpanan. Kemudian klik OK. Kita lihat kembali. Nah, oke, sudah masuk. Selanjutnya proses deskripsi. Kita lihat proses deskripsinya.
91. Pilih mapel. Nah, jadi seperti ini ya. Ini bisa diedit lagi kalau misalkan ada kesalahan ya di sini. Oke, demikian caranya ya, cara untuk membuat atau input mulai dari TP tujuan pembelajaran, atau input nilai, kemudian proses deskripsi. Ini kalau sudah sampai sini sudah benar, misalkan sudah sesuai, ya klik simpan ya, gitu aja. Oke, kalau sudah selesai semuanya, nanti ada menu wali kelas juga, bisa atau nanti tutorial berikutnya ya. Ini hanya untuk guru saja tadi. Dan kalau wali kelas kan bisa untuk cetak raport, melihat leker, kehadiran, dan seterusnya ya. Oke, ini aja tutorial tentang input untuk guru, input nilai, TP, CP, deskripsi ya. Semoga bermanfaat. Jadi ini tadi tutorial tentang untuk guru, maksudnya untuk guru, tentang input TP, C, kemudian nilai ya, dan proses. Setelah ini jangan lupa logout ya, atau keluar. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukungannya ya, sekali lagi dukungannya dengan like, comment, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.